Selamat malam Bapak Ibu saudara-saudara yang hadir beribadah di gedung gereja maupun Bapak Ibu saudara-saudara yang ibadah secara live streaming dimanapun Bapak Ibu berada. Ibadah Kamis pada malam hari ini akan dirangkai dengan ibadah reformasi gereja, di mana saat ini tepat jatuh pada hari Kamis 31 Oktober, yaitulah hari reformasi gereja yang akan kita peringati bersama-sama pada malam hari ini. Untuk itu mari kita siapkan hati kita. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Reformasi gereja adalah sebuah gerakan pembaharuan dan upaya perbaikan untuk kembali pada ajaran gereja yang lurus dan benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hari ini seluruh umat Tuhan di GKPB secara bersama-sama melaksanakan ibadah dalam mengenang 507 tahun reformasi Martin Luther. Semua hanyalah oleh kasih karunia dan penyertaan Tuhan bagi gerejanya di dunia ini. Kita bersyukur pada Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja yang telah memimpin dan menuntun gerejanya dari zaman ke zaman. Kita dituntun untuk menjadi gereja yang terus-menerus dibarui dan membarui diri serta digiring untuk menyadari fungsi dan perannya supaya kehadiran gereja menjadi berkat. Melalui ibadah ini kita didorong dalam spirit yang sama untuk menyatakan tripanggilan gereja, yaitu bersekutu, bersaksi, dan melayani di tengah dunia. Karena itu marilah kita mulai ibadah pada malam hari ini. Kita akan menaikkan pujian dari MKB 111 ayat 1 dan 3, Gereja Bagai Bahtera. Kita
Firman Tuhan yang menuntut kepada kita di saat kita bersama-sama merayakan hari Reformasi pada tahun ini terambil dari 1 Korintus 3 ayat 11. Firman Tuhan berbunyi demikian: karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Gereja menjadi kuat karena dibangun di atas dasar Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah batu karang yang teguh. Kita sambut firman Tuhan ini dengan pujian batu penjuru gereja. Yeah.
kalimat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita melanjutkan puji-pujian kita dengan membaca Mazmur 46 ayat 2 sampai 8. Mazmur 46 ayat 2 sampai 8. Mari kita baca secara ringan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Sekalipun ribut dan berbuih airnya. Kota Allah kediaman yang maha tinggi. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Tuhan serta alam menyertai kita. Haleluya. Dan kesalahanku tidak telah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosa. Berdasarkan kebenaran ini, maka marilah kita mengakui segala dosa kita dengan iman dan pengharapan yang sama dengan pemazmur bahwa Tuhan adalah sumber pengampunan. Ya Tuhan, Bapa kami, anugerah kasih-Mu menyelamatkan kami. Kami bersyukur atas anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Diberkatilah kami dalam pertumbuhan iman kami di tengah keluarga, dan dalam pekerjaan buatlah apa yang kami kerjakan berhasil, dan mampukanlah kami untuk menjadi teladan kasih karunia-Mu, sehingga kami mendapat sedapat mungkin menghadirkan kerajaan Allah dalam keluarga, jemaat, dan di tengah masyarakat. Membangun persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Ampunilah kami ya Tuhan. Terkadang kami lalai menghadirkan damai di tengah keluarga dan masyarakat. Kami abai dalam persoalan kemanusiaan, penderitaan, dan bencana yang terjadi di sekeliling kami. Tutur kata, sikap, dan perbuatan kami telah menyakiti sesama kami dan melukakan hati Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Amen.
Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumpah, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah anugerah pengampunan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Anugerah pengampunan ini saya sampaikan dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdiri, kita saling mengatakan Tuhan kasih dan mengampuni. Malam hari ini kita juga diingatkan akan apa yang patut kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Kita akan membaca hukum Tuhan dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kita baca bersama-sama 3 ayat. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dan segala hatimu dan segala jiwamu dan segala akal-mu. Itulah hukum yang pertama dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesama manusia seperti diri sendiri. Pada kedua hukum inilah terdapat seluruh hukum Taurat dan kitab-kitab. Sebagai kesediaan kita untuk melakukan hukum Tuhan ini, kita menyanyikan nyanyikanlah bagi-bagi. Firman kehidupan
Tuhan Bapa di surga, di saat kami merayakan hari reformasi gereja yang kami peringati pada hari ini, kami sekalian umat-Mu yang telah berhimpun di ruangan ibadah ini akan membaca, merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, yakni dari Roma pasal 3 ayat 21 sampai dengan 28. Kiranya melalui pembacaan firman Tuhan ini, kami semua sebagai anak-anak Tuhan diingatkan kembali bagaimana Tuhan sesungguhnya mengaruniakan keselamatan hidup kekal kepada kami anak-anak Tuhan. Tolonglah kami Tuhan agar dapat memberikan firman Tuhan ini. Sungguh hanya Roh Tuhan yang memampukan kami untuk bisa menerima firman Tuhan ini dengan hati yang percaya. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, mampukan oleh hikmat dan berasal daripada Tuhan. Hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama membaca firman Tuhan dari Roma pasalnya yang ketiga, ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Roma pasal 3 ayat 21 sampai dengan ayat 28 di bawah judul berikut, manusia dibenarkan karena iman. Baiklah, kita membaca bersama-sama 3 menit. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab Taurat, yaitu kebenaran Allah karena iman kepada Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab Ia adalah berbeda. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dan dicuci karena penebusan dalam Kristus Yesus sebagai Tuhan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman. Dalam darahnya, hal itu dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa pada masa kesesatannya. Maksudnya adalah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, berdasarnya tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena dia melakukan perbuatan. Demikian pembacaan kita, dan berbahagia semua orang yang mendengar firman-Nya dan melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur hari ini Tuhan sudah memberikan ujian bagi kita. Mudah-mudahan tidak ada halangan bagi kita karena ujian kita tidak ibadah. Tapi syukur kepada Tuhan dan rasanya kita semua boleh hadir pada malam hari ini untuk mengikuti ibadah khusus pada saat ini, yakni ibadah hari reformasi gereja. Bukan hari reformasi nasional, tapi hari reformasi gereja. Mau ditanyakan? Sudah ada belum?
Dari reformasi gereja ini kita bersama-sama akan menemukan yang dilakukan oleh gereja pada waktu itu. Dan Martin Luther sendiri pada akhirnya melihat bahwa keselamatan itu bukan hasil usaha manusia. Keselamatan itu hanya diperoleh karena iman, bukan karena hasil penjualan daripada surat pengampunan dosa. Nah, hal ini sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal yang ketiga tadi, khususnya ayatnya yang ke-21. Di sana dikatakan, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaannya. Jelas sekali firman Tuhan. Paulus menyaksikan bahwa keselamatan itu hanya bisa diperoleh karena iman. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, iman yang bagaimana? Yaitu iman dan kasih Paulus